Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 dengan tema Sistem Informasi Manajemen Klinik, di mana ini merupakan laporan akhir proyek yang sebelumnya beberapa minggu belakang kami membuat laporan harian, di mana telah dilaksanakan. Kemudian di sini untuk mempersingkat waktu, baiklah perkenalkan nama saya Tanya Dwi Agustin dengan NPM G1F022014 selaku moderator. Adapun anggota kelompok atau rekan kerja saya, yaitu Ahmad Fadilah dengan NPM G1F022005. Kemudian ada Lola Citra Tama. Kemudian ada Bang Agung Satya. Kemudian ada juga Bang Fadli Maulana. Dan terakhir itu anggota kami Bang Tegar Sabdo. Baik, langsung saja. Di sini terapatnya ringkasan progres harian kami di mana kami telah menyelesaikan ERD, kemudian menyelesaikan script di Oracle, dan kemudian juga menyelesaikan skema relasi, pengujian query, maupun normalisasi. Di sini terapatnya tas yang dikerjakan oleh anggota kami atau rekan kerja kami. Baik, selanjutnya. Nah, pada tahap awal kami merancang ERD sebelum membuat ke Oracle, di mana ERD tersebut akan dijelaskan oleh Bang Agung Satya. Kepada Bang Agung dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar dari diagram EFD tersebut. Diagram ini menggambarkan entitas-entitas utama dan relasi antara mereka dalam sistem ini. Entitas pertama yaitu dokter, menyimpan informasi mengenai dokter, seperti ID dokter, nama spesialis, jadwal praktik, dan nomor telepon. Informasi ini digunakan untuk mengelola data dokter dan menjadwalkan konsultasi pasien. Lalu ada entitas pasien, menyimpan informasi tentang pasien seperti ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Data ini digunakan untuk mencatat informasi pasien dan memfasilitasi proses konsultasi. Lalu entitas pembayaran, mencatat informasi terkait pembayaran konsultasi seperti ID pembayaran, jumlah tanggal pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran, ID pasien, ID laporan keuangan, dan ID statik kunjungan. Data ini digunakan untuk mengelola proses pembayaran dan mencatat riwayat transaksi. Lalu entitas klaim asuransi, yaitu informasi tentang klaim asuransi seperti ID klaim asuransi, jumlah diklaim, status klaim, dan ID pasien. Data ini digunakan untuk mengelola proses klaim asuransi dan memastikan keakuratan informasi. Entitas resep obat, mencatat informasi tentang resep obat seperti ID resep, nama obat, dosis, dan ID rekam medis. Data ini digunakan untuk mengelola pengobatan pasien dan menjaga ketersediaan obat. Entitas staf klinik menyimpan informasi tentang staf klinik seperti ID staf, nama jabatan, dan nomor telepon. Data ini digunakan untuk mengelola informasi staf dan memastikan koordinasi yang baik dalam memberikan layanan kesehatan. Lalu ada entitas kunjungan, yaitu data tersebut informasi tentang statistik kunjungan seperti ID kunjungan, periode, jumlah kunjungan, total kunjungan, dan per dokter layanan terpopuler dan rata-rata waktu pelayanan. Data ini digunakan untuk menganalisis kunjungan dan meningkatkan kualitas layanan. Lalu layanan kesehatan, informasi tentang layanan kesehatan tersedia
seperti ID layanan, nama layanan, biaya, deskripsi, ID statistik kunjungan, dan ID laporan keuangan. Data ini digunakan untuk mengelola informasi layanan, membantu pasien dalam memilih layanan yang sesuai. Baiklah, yang eee, se baiklah, sudah saya jelaskan untuk diagram ERD, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Agung. Proses selanjutnya yaitu relational skema, di mana relasi skema ini akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Tanya D'Agustin. Sebelum memasuki skema relasi ini tentunya kita terlebih dahulu tahu apa itu skema relasi, di mana skema relasi yaitu representasi struktur data dalam model relasional yang menunjukkan bagaimana tabel dalam database ini saling berhubungan. Nah, tentunya di setiap tabel pasti mempunyai primary key dan foreign key. Dapat dilihat pada layar pada pertama yaitu adanya tabel resep obat, di mana memiliki primary key yaitu ID obat, kemudian memiliki foreign key yaitu ID rekam medis. Nah, karena di sini terapanya foreign key dan foreign key-nya yaitu termasuk primary key pada tabel lain, yang dimana artinya resep obat ini berrelasi kepada rekam medis. Nah, kemudian di rekam medis juga tentunya terdapat primary key yang dimana primary key itu kunci utama atau yang unik yang merupakan identitas. Nah, kemudian untuk primary key di rekam medis ini terdapatnya ID pasien, ID dokter, dan ID statistik kunjungan yang berarti rekam medis ini saling berrelasi kepada ID pada tabel pasien, dokter maupun statistik keuangan atau statistik kunjungan. Baik, untuk tabel dokter juga yaitu memiliki primary ID dokter namun tidak memiliki foreign key. Kemudian untuk perawat memiliki ID perawat juga, kemudian untuk pasien yaitu terdapatnya primary key ID pasien, sama halnya seperti dokter dan perawat tidak memiliki foreign key. Namun ia memiliki relasi terhadap tabel-tabel lainnya, di mana seperti klaim asuransi. Di sini ia memiliki foreign key ID klaim asuransi dan memiliki foreign key ID pasien yang berarti klaim asuransi ini berrelasi kepada pasien. Nah, untuk relasi ini atau hubungan ini mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Agung sebelumnya karena pasien sangat membutuhkan klaim asuransi. Kemudian untuk tabel jadwal konsultasi yaitu memiliki primary key sendiri yaitu ID jadwal dengan foreign key ID dokter, pasien, statistik kunjungan, dan ID staf. Di mana jadwal konsultasi ini berrelasi kepada dokter, pasien, statistik kunjungan, dan staf. Kemudian untuk staf klinik sendiri telah dijelaskan di atasnya yaitu berrelasi kepada jadwal konsultasi. Meskipun ia tidak memiliki foreign key, namun di tempat lain dia ada foreign key-nya. Jadi tetap berkaitan. Kemudian untuk pembayarannya memiliki ID juga yaitu ID pembayaran di mana pembayaran ini memiliki foreign key ID staf, ID laporan keuangan dan ID statistik kunjungan dan ID pasien. Sama hal seperti tadi yaitu saling berkaitan. Kemudian untuk laporan keuangannya memiliki primary saja tapi tidak foreign key, namun ia memiliki namun primary key-nya itu berada di tempat tabel lain yang berarti foreign key di tabel tersebut yang berarti berrelasi juga. Kemudian untuk layanan kesehatannya yaitu tentunya memiliki ID laporan keuangan dan statistik kunjungan. Itu berrelasi kepada tabel yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk statistik kunjungan yaitu memiliki foreign key ID statistik kunjungan yang dimana ia banyaknya berrelasi kepada tabel-tabel di atasnya. Baik, selanjutnya.
Nah, pada tahap ini terdapatnya normalisasi minimal hingga 3 NF pada sistem informasi manajemen klinik. Nah, di mana sebelum mencapai 3 NF ini adanya tahap anormalisasi. Nah, di sini terdapatnya ID jadwal, status, tanggal konsultasi, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon pasien, jenis kelamin atau dan sebagainya pada layar ini memiliki banyak tabel, di mana ini belum normalisasi atau masih acak dan masih ada juga beberapa data yang duplikat. Karena ini memang merupakan tahap sebelum dinormalisasi. Kemudian untuk tahap normalisasi yaitu 1 NF akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Lola Citratama. Kepada Lola dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahap normalisasi 1NF-nya. Di sini terdapat name atribut name-nya itu di paling atas ada ID jadwal, status, kemudian tanggal konsultasi, ID pasiennya, nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon pasien, sama jenis kelamin. Di sini ID jadwal terdapat 4, 6, 7, 8, sama 9. Untuk status ID jadwal yang pertama selesai, tanggal konsultasinya untuk nama pasiennya Budi Santoso, tanggal lahir, terus alamat Jalan Sudirman nomor 20, terus nomor telepon pasien, kemudian ada jenis kelamin. Untuk di nama atribut di paling bawah, tolong di slide. Atribut name di bawah ini terdapat jabatan, bawah lagi. Jabatan, nomor telepon staf, ID rekam medis, kemudian tanggal kunjungan, diagnosis, tindakan, ID resep, sama nama obat. Kemudian untuk normalisasi 2NF-nya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lola. Kemudian untuk normalisasi 2NF itu akan dijelaskan oleh Bang Padli Maulana. Kepada Bang Padli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada tanya. Di normalisasi 2NF ini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel dokter. Di sini terdapat ID dokter, nama dokter, spesialis, sama jadwal praktek. Yang kedua ada tabel pasien, berisi ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, ID jadwal, status, sama tanggal konsultasi. Lalu yang ketiga ada tabel rekam medis, berisi ID rekam medis, tanggal kunjungan, diagnosis, tindakan, ID resep, nama obat, dosis, dan aturan pakai. Lalu yang terakhir ada tabel staff, berisi ID staff, nama staff, jabatan, nomor telepon staff. Di dalam tabel-tabel ini yang telah dibagi itu memiliki primary key seperti pada tabel dokter itu di ID dokter, di tabel pasien ID pasien, di tabel rekam medis itu ID rekam medis, sama di tabel staff itu ada ID staff. Terima kasih. Kembali ke tanya. Baik, terima kasih kepada Bang Padli. Mungkin untuk tabel 3NF-nya bisa dibuka kembali dengan file yang baru.
Baik, terima kasih. Kita kembali ke normalisasi 3NF, di mana normalisasi 3NF ini akan dijelaskan oleh Bang Tegar Sabdo. Kepada Bang Tegar dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tabel 3NF. Karena 2NF itu masih tahap normalisasi, jadi untuk 3NF saya melakukan perubahan dengan pecahan dan penambahan sehingga menjadi hasil yang siap digunakan seperti berikut. Untuk tabel dokter itu ada ID dokter, nama, spesialis, jadwal praktek, dan nomor telepon. Untuk tabel perawat itu ada ID perawat, nama, jadwal kerja, dan nomor telepon. Lalu untuk tabel pasien itu ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya di situ ada tabel rekam medis dengan ID rekam medis, tanggal kunjungan, diagnosis, tindakan, catatan, ID pasien, ID dokter, dan ID statistik kunjungan. Lalu tabel resep obat, di sana ada ID resep, nama obat, aturan pakai, ID rekam medis, dan dosis. Lalu tabel staff, yaitu ID staff, nama staff, jabatan, dan nomor telepon staff. Untuk tabel pembayaran, di sana ada ID pembayaran, jumlah, tanggal pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran, ID pasien, ID laporan keuangan, ID statistik kunjungan, dan ID staff. Lalu tabel laporan keuangan, di sana ada ID laporan keuangan, periode, total pemasukan, total pengeluaran, dan total keuntungan bersih. Lalu tabel jadwal, ada ID jadwal, status, tanggal konsultasi, ID pasien, ID dokter, ID statistik kunjungan, lalu ID staff. Dan tabel klaim asuransi, yaitu ada ID klaim asuransi, jumlah diklaim, status klaim, dan ID pasien. Lalu tabel statistik kunjungan, ada ID statistik kunjungan, periode, jumlah kunjungan total, kunjungan per dokter, layanan terpopuler, dan rata-rata waktu pelayanan. Dan yang terakhir ada tabel layanan kesehatan. Yang di sana ada ID layanan, nama layanan, biaya, deskripsi, ID statistik kunjungan, dan ID laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Tegar. Pada tahap normalisasi ini, sebelumnya kita ketahui ya, kalau sebelum normalisasi itu merupakan kondisi di mana database itu masih belum terstruktur dengan baik. Jadi ini adalah tahapan sehingga struktur dengan baik menjadi lebih baik, di mana yaitu dengan melakukan 1NF, yaitu membuat lanjutan dari sebelum normalisasi menjadi tidak adanya atribut dengan nilai ganda atau berulang setiap kolom. Kemudian untuk setelahnya yaitu melakukan tahap 2NF, di mana semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada kunci utama, tidak ada ketergantungan parsial. Kemudian untuk 3NF itu yaitu tidak adanya ketergantungan transitif antara atribut non kunci, di mana 3NF ini merupakan hasil dari yang seharusnya kita laksanakan pada database. Karena itu merupakan tahap yang telah dinormalisasi. Baik, bisa kita lanjut. Untuk implementasi di Oracle, ini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Padil. Kepada Padil dipersilahkan. Baik, terima kasih Tanya. Sini saya akan menjelaskan implementasi pada Oracle ya, database Oracle. Yang pertama, untuk memulai database Oracle kita memerlukan Dokter Desktop. Dipastikan ini untuk menjalankan kontainernya agar bisa digunakan. Di sini, nah ini mungkin kurang lebih tampak dari
insert untuk pembuatan table itu saya setelah lakukan di hari-hari sebelumnya, dan untuk save-saveannya nggak mau di load, nggak mau tampil di sini. Jadi ini cuman bisa tampil di bagian insertnya. Jadi kita jelaskan saja di bagian Word. Di sini membuat sequence. Kenapa saya membuat sequence di sini agar setiap data itu memiliki ID unik atau auto increment selalu bertambah satu. Patokannya by one. Lalu saya membuat query create table, membuat table pasien dengan primary key, varchar 2, date, null, dan sebagainya. Terus saya tidak lupa membuat trigger untuk auto increment di pasien. Jadi trigger ini memastikan bahwasannya sequence-nya itu berjalan. Jadi langsung dia, kalau bahasa sederhananya langsung bertambah gitu setiap kita memasukkan atau sebelum memasukkan data di dalam tabel pasien. Nah, ini contoh data yang sudah saya masukkan ke dalam tabel pasien. Ini contoh deskripsi isi tabel pasien ya. Selanjutnya ini sama seperti sebelumnya, primary key-nya di ID dokter. Ini untuk struktur dari tabelnya. Lanjut, ini ID staff, pembuatannya dilanjutkan dengan membuat statistik kunjungan. Tidak lupa untuk membuat triggernya. Lalu ini untuk statistik kunjungan. Selanjutnya ini tabel jadwal konsultasi. Ini jadwal perawat, tabel perawat. Lalu ada di sini tabel laporan keuangan. Nah, di sini saya memberi perintah karena sudah membuat beberapa tabel ya untuk memastikan tabel itu terbuat, yaitu select table name from. Jadi menampilkan nama-nama table dari user table atau user dari kita sendiri ya. Dari sini telah terbuat sekitar 12 table. Ini untuk lanjutannya rekam medis, tindakan, resep obat, dan seterusnya. Jadi mohon maaf tidak bisa melakukan demo pada pembuatan table, tapi ini sudah cukup lengkap untuk query dari pembuatan setiap table. Kita lanjutkan langsung, ini tabel pembayaran ke script DML yaitu insert, update, delete. Nah, di sini saya akan menampilkan di query-nya. Ini untuk insert ya, insert into. Ini untuk deskripsinya spesialis jadwal praktek yang ada di struktur di tabelnya. Jadi dimasukkan sesuai dengan ini ID dokter kan tadi integer. Nah, ini untuk varchar, jangan sampai salah di di dalam query-nya. Ini juga insert tabel perawat, sini insert tabel staff. Nah, dilanjutkan untuk update. Jadi di sini mengupdate di tabel dokter, kita mengubah di bagian kolom spesialis menjadi spesialis jantung ketika di ID dokter 1. Jadi di datanya untuk ID dokter 1 akan berubah. Kita lihat di sini ya. Tidak bisa ditampilkan. Jadi di sini di ID dokter 1 ini kan spesialis nih. Tadi sebelumnya tuh kalau kita insert sebelumnya yaitu spesialis penyakit dalam. Setelah kita update menjadi spesialis jantung, maka hasilnya di sini langsung berubah. Begitu juga seterusnya. Dokter ya di jadwal praktek, di kolom jadwal praktek, nomor telepon, nama, spesialisasi, alamat, nomor telepon, nama, dan sebagainya. Untuk yang delete juga sudah saya jalankan, cuman tidak terload ya. Lanjut. Untuk penggunaan transaksi commit dan rollback. Jadi di sini ini saya akan menjelaskan dulu apa itu commit. Commit itu secara sederhana dijelaskan sebagai
cara kita untuk menyimpan database yang telah kita modifikasi, teman-teman. Jadi setiap perintah biasanya diakhiri oleh commit. Jadi ini perintah untuk secara sederhana yaitu menyimpan. Kalau di Word itu biasanya kita Ctrl S. Nah, di sini saya masukkan data pasien. Setelah itu saya update. Setelah diupdate langsung saya commit. Jadi tersimpan teman-teman di database-nya. Selanjutnya yaitu transaksi rollback ya. Rollback itu kalau secara disederhanakan di Word itu seperti kita undo atau Ctrl Z. Jadi kita tidak menyimpan, kita mengubah tapi tidak tersimpan di database yang kita punya, teman-teman. Sini saya seperti memasukkan ini nama Rizky Ananda. Terus saya tidak simpan, jadinya data Rizky Ananda ini walaupun saya sudah perintahkan insert dan update tapi tidak tersimpan di database saya. Selanjutnya storage procedure. Storage procedure ini digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat atau memasukkan data. Jadi di situ teman-teman kita tuh bisa meningkatkan performa, terus performa database, mengurangi lalu lintas jaringan. Jadi istilahnya tuh otomatisasi lah untuk memasukkan data di dalam database kita. Nah, ini untuk query-nya. Di sini saya membuat output line-nya, jadi waktu kita demokan nanti keluar ya. Periksa apakah ID pasien, dia akan memeriksa setiap hal yang kita masukkan gitu kan, berkaitan dari foreign key yang ada. Dan dia memeriksa, kalau tidak ada maka akan keluar komentar error di bagian misalnya di ID statistik maupun ID staff. Selanjutnya jika semuanya valid, maka data yang kita masukkan tadi bisa masuk ke tabel yang kita inginkan. Saya di sini storage prosedurnya mau menginginkan ke tabel pembayaran dengan nama storage procedure yaitu tambah pembayaran. Jadi memudahkan, nggak perlu kita memasukkan satu persatu ke tabel data ya pembayaran seperti itu. Nah, ini langsung memasukkan ya, langsung dia berkaitan dengan semua foreign key. Habis itu kalau misalkan berhasil, maka ada output insert berhasil. Kita akan commit yaitu menyimpan. Kecuali ketika ada kesalahan ya atau tidak adanya error ini, maka akan keluar trigger yaitu terjadi error. Maka dia akan rollback atau tidak menyimpan. Ini untuk nama dari storage procedure. Lanjut yaitu cara menggunakannya, ini harus diawali dengan begin. Begin yaitu tambah pembayaran, masukkan datanya, transfer jenis pembayarannya, habis itu dan seterusnya, nanti akan mengeluarkan hasil seperti ini. Apa tadi, insert berhasil ya, insert berhasil. Ini saya menambahkan lagi karena kurang datanya di tabel laporan keuangan, statistik kunjungan. Terus di sini ini untuk rollback. Pasti prosedur sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Ya. Ini untuk luarannya tadi kan saya cara penggunaannya yang kode begin tadi. Ini untuk luarannya nanti. Oke. Ini saya membuat trigger seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Ini untuk kembali membuat ya, memastikan saya buat sekali lagi jadi seperti ini luarannya. Lanjut, di sini saya akan membuat view. View ini secara sederhana yaitu untuk memudahkan kita dalam mencari data. Jadi memudahkan kita dalam melihat data apa saja gitu dari itu. Dia sama seperti join, jadi dia menggabungkan beberapa tabel sehingga menghasilkan data yang kita perlukan. Selanjutnya indeks ya seperti view kurang lebih
Selanjutnya ini menjalankan query, join, group by, having, join, dan order by. Sini untuk join langsung saya lihatkan saja ya sekalian luarannya. Ini join, select ID pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, nama pasien dari tabel pembayaran, join tabel pasien dengan ID pasien, dijoinkan atau digabungkan dengan staf klinik dengan ID staf klinik dan dikelompokkan oleh tanggal pembayaran gitu. Habis itu ini select untuk menampilkan semua. Jadi apa yang ada di tabel pasien maka akan ditampilkan semua. Having sini dia menampilkan jadwal dokter yang konsultasinya lebih dari 2. Ini ada Bapak Bambang Hartono. Group by yaitu mengelompokkan ID dokter, nama dokter, dan di sini kita gabungkan dengan jadwal konsultasi untuk menghitung total pasien. Mungkin kurang lebih itu saja. Ini untuk lebih lengkapnya. Sebenarnya lebih banyak untuk query-nya dibanding ini, dikarenakan saya tidak bisa meloadnya, error untuk di load ulang. Jadi cuman ini yang save yang bisa ditampilkan dari pengerjaan query di database Oracle. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Dil. Nah, itu adalah penjelasan mengenai store prosedur, trigger, view, index, serta pengujian query yang merupakan hasil implementasi dari Oracle. Baik, sepertinya itu saja dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem informasi manajemen klinik, di mana telah dijelaskan tahap-tahap pada rekan kerja saya, yaitu mengenai IRD, skema, kemudian normalisasi, bahkan mengenai implementasi serta pengujian pada query database-nya. Sepertinya itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.